Nah, yang perlu kita ketahui adalah negara Australia ini termasuk salah satu negara yang paling ketat. Yang paling ketat seleksinya terhadap imigran yang masuk, terhadap warga-warga negara yang lain yang masuk. Apakah itu turis, apakah itu pekerja, atau segala macam, itu yang paling ketat itu mungkin dari saya rasa itu Australia. Karena Australia itu fasilitasnya itu Masya Allah, luar biasa. Karena kalau kita sudah mendapat permanent resident, itu kehidupan kita sudah ditanggung oleh pemerintah. Kita dikasih tunjangan, family dikasih tunjangan, ada subsidi yang sangat banyak, pendidikan free dari SD sampai ke tamat SMA. Itu free semua kalau kita statusnya warga negara ataupun permanent resident. Seperti Indonesia juga tuh Bang ya? Iya. Ada kelebihannya ketika kita menjadi warga negara. Benar. Ya, jadi memang tidak hanya menjadi warga negara, tapi permanent resident itu lebih kepada warga negara asing, tetapi izin tetap di Australia. Jadi kita bisa keluar masuk ke Australia dengan syarat kita harus memiliki visa yang masa berlakunya itu 5 tahun. Setiap 5 tahun kita wajib untuk memperpanjang visa kita. Memperpanjang itu syaratnya supaya kita bisa masuk kembali ke Australia gitu. Setelah sampai di Australia, fasilitas itu semua itu hampir sama diberikan bagaikan warga negara. Gitu. Tapi saat ini Abang udah jadi warga negara Australia atau masih? Belum. Masih warga negara Indonesia. Cuman hak-haknya hampir sama. Haknya hampir sama karena status saya adalah permanent resident. Istri juga permanent resident, lebih duluan istri. Nah, yang plusnya adalah anak-anak anak saya itu mendapat 2 warga negara. Nah, 2 warga negara itu dari dia lahir sampai umur 18 tahun. Itu 2 warga negara. Warga negara Australia dan warga negara asal ibu bapaknya. Gitu. Jadi nantinya pas umur 18 tahun dia akan memilih, dia wajib memilih apakah dia ingin menjadi warga negara Australia atau tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu haknya dia 100%. Orang tua itu tidak boleh nge-push. Kembali kepada anaknya. Dan itu tergantung didikan kita. Mau kita arahkan kemana. Gitu. Tadi Abang bicarakan mengenai pekerjaan yang berkeinginan tinggi. Benar. Ini dalam rangka Abang rekrut orang sehingga pulang ke Aceh atau memang khusus untuk menjenguk orang tua? Benar. Kalau memang kita bilang untuk merekrut, khusus untuk merekrut, 100% untuk merekrut, belum ke tahap merekrut. Karena kenapa? Karena posisi saya pun di perusahaan saya itu masih sekedar supervisor. Jadi kalau misalkan saya menjadi owner, menjadi pemimpin perusahaan di satu perusahaan di Australia, nah itu mungkin saya bisa merekrut. Saya bisa mengkasih sponsor. Nah, kita masih bisa kasih sponsor. Nah, jadi lebih diutamakan ya orang kampung. Seperti yang bilang tadi. Mantap kampung namanya. Mantap kampung ya namanya. Nah, jadi ya mungkin dalam tahap dalam bulan 12 ini di perusahaan saya ada promosi untuk tingkat manajer. Jadi mudah-mudahan dengan doa-doa orang tua dan doa Abang jadi saya bisa naikkan levelnya kepada manajer. Nah, kalau sudah level manajer, itu kita sudah bisa bersuara kepada ownernya tempat perusahaan kita supaya merekrut pekerja. Nah, merekrut pekerja baik itu dari dalam ataupun dari luar. Nah, itu salah satu kiat untuk mendapat permanent resident. Kembali kepada tema tadi. Yang bahwa kalau kita bisa mendapatkan permanent resident itu dari sponsor perusahaan di Australia. Nah, kalau ada sponsor dari Australia, suatu company dari Australia mensponsori kita untuk kerja di tempat perusahaannya dia, dan kita butuh, maksudnya perusahaan ini masuk ke dalam pekerja-pekerja yang diperhitungkan di Australia. Nah, ada juga pekerjaan yang memang tidak diperhitungkan, ada juga. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat dibutuhkan seperti nurse, itu perawat, IT. Nah, itu dan segala termasuk ke perusahaan perkebunan. Nah, perusahaan perkebunan ini banyak sekali merekrut tenaga dari luar.